Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mengulang pembahasan yang lalu ya, tentang keutamaan sedekah, ya, doa dan istighfar untuk si mayit. Ya. Keutamaan doa, ya, sedekah dan istighfar untuk si mayit. Ya. Jadi bahkan banyak dikatakan amalan-amalan orang yang hidup, ya, yang bermanfaat untuk si mayit, banyak amalan ya. Tapi kalau orang yang telah meninggal dunia, kata Nabi, putus amalannya kecuali 3 perkara ya. Jadi kalau orang yang mati, putus amalannya kecuali 3 perkara ya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang masih ngalir ya, bagi orang telah meninggal dunia. Adapun amal orang hidup untuk si mayit itu banyak sekali ya. Di antaranya sedekah untuk si mayit, ya. Doa untuk si mayit, istighfar untuk si mayit. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya, ibuku meninggal dunia dan dia tidak berpesan apa-apa. Apakah ya, ia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas nama dia? Kata Nabi, na'am, iya. Di riwayat ini ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah, ibuku meninggal dunia ya, dan aku tidak ada ketika ibuku meninggal dunia ya, apakah bermanfaat untuknya jika aku bersedekah ya sesuatu atas nama dia? Kata Nabi, na'am. Kata beliau, ya Rasulullah, saksikanlah kebunku ya di mihrab aku sedekahkan atas nama ibu saya, maka boleh disyariatkan ya. Bahkan kata Syekh Nawawi ini dalam kitab beliau Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'ina ya, beliau menjelaskan, kata beliau, wa tasaddaqu 'anil mayyit biwajhin syar'iyyin matlubun wala tataqayyad ya, wala tataqayyad bikaunihi fi 7 ayyam au aktar au aqal ya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi, itu beda ya. Kalau Syekh Nawawi itu orang Banten, orang Nawawi orang Banten. Nawawi itu nama orang ya. Syekh Nawawi ya, Muhammad Umar Nawawi, Muhammad Umar ya, Umar apa namanya, Muhammad Nawawi bin Umar ya, namanya nama asli Nawawi, itu bukan nama kampung ya. Orang Banten, orang Tanara, Kontang, salah satu ulama dari Indonesia yang apa namanya mendunia itu ya. Karena Imam Nawawi adalah orang Nawa itu nama kampung. Ya. Orang apa nama kampung.
Dan bedanya juga hidupnya jauh berbeda ya, zamannya. Kalau Imam Nawawi hidup pada abad 78 Hijriah. Kalau Syekh Nawawi abad 11-12 Hijriah. Beda nggak jauhnya itu? Berapa abad itu? Perbedaannya antara Syekh Nawawi dengan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi banyak karyanya. Seperti apa? Riyadhus Shalihin, Adhkar Nawawi, Arba'in Nawawi, Syarah Muslim, Syarah Muhaddad, banyak sekali itu Imam An-Nawawi. Ada Syekh Nawawi juga banyak kitabnya, di antaranya Nihatul Zain, ya. Kemudian Tafsir Munir itu Syekh An-Nawawi. Maka beliau mengatakan dalam kitab Nihatul Zain ini, kata beliau sedekah untuk si mayit dengan cara yang disyariatkan dianjurkan, tetapi tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu seperti 7 hari, au aksar, au akal, kata beliau. Ini kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Bahkan kata beliau, waqad jaratil adan, telah berlangsung kebiasaan manusia, bitasaddaq anil mayyit fi salasin min mautihi wa fi sabi'in, ya, wa fi tamanin ashrin wa fil arba'in wa fi mi'ah. Kata beliau, ya, telah berjalan kebiasaan tradisi manusia, ya. Mereka bersedekah untuk si mayit pada hari ketiga, ya, dari kematiannya, hari ke-7 dari kematiannya, hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100, wa ba'da dalika yaf'alu, bahkan setiap tahun, kata beliau. Ini yang disebut dengan ngehol, itu kan, haul. Ya. Kata Syekh Nawawi dikatakan apa namanya ini tidak ada sunnahnya kalau dikait-kaitkan dengan hari-hari kematiannya. Tetapi sedekahnya untuk si mayit maka disyariatkan. Namun tidak terikat dengan hari-hari tertentu. Ya. Kenapa harus 3 hari? Ya. Kenapa enggak 4 hari? Gitu ya. Kenapa harus 7 hari? Ya. Enggak 6 hari, enggak 5 hari. Kenapa harus 25 hari atau 20 hari atau 40 hari? Kenapa, ada apa? Berarti orang yang melakukan seperti itu meyakini ada kelebihan di situ kan? Ada keyakinan. Ada keutamaan khusus kalau kita sedekah pada hari ketiga, hari ke-7, ke-40, ke-25, gitu ya, ke-100 atau 1000 gitu, 1000, atau dikatakan ulang tahun, berarti meyakini ada keutamaan di situ. Ya kan? Kalau tidak ada keyakinan, tentu mereka akan sedekah kapan saja. Ketika dia punya rezeki, dia sedekah. Kadang-kadang mereka dikatakan mengutang-utang ya untuk ngehol gitu ya. Awas, gitu kan? Kadang-kadang ngutang-utang. Kita punya rezeki, dapat gaji, dapat rezeki dari Allah, maka kita sedekahkan kapan saja untuk ibu kita yang telah meninggal, untuk anak kita, untuk bibi kita, untuk kakek kita, nenek kita, maka masyru', kata beliau, disyariatkan. Yang tidak ada sunnahnya itu adalah dikait-kaitkan dengan hari-hari tertentu. Ini yang kata beliau tidak ada sunnahnya. Jelas Pak ya? Bukan sedekahnya ya. Dikait-kaitkan dengan hari-hari tertentunya, kata beliau, yang tidak ada sunnahnya. Ya. Kapan saja kita boleh. Bahkan setiap bulan kita punya, setiap dapat gaji. Ya. Saya sisihkan untuk orang tua saya, sedekah. Ya. Mungkin di masjid masukkan ke apa namanya, kotak amal. Ya Allah, ini sedekah nama bapak saya. Mesti diumumkan. Ya. Atau mungkin kita ketika hari Jumat, ya, kita apa namanya buat nasi kotak, dikasih ke jamaah sholat Jumat. Ya. Niatnya untuk orang tua saya, pahalanya boleh enggak? Disyariatkan. Tapi ingat juga, ya, kalau meyakini juga bahwa sedekah hari Jumat lebih afdol daripada hari-hari yang lain, juga butuh dalil, butuh keterangan. Oh ya, karena Nabi mengatakan la tahussu yaumal jum'ati bisyamin nahar wala biqiyamil lail, kata Rasulullah. Janganlah kalian mengkhususkan ya Jumat itu siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk qiyamul lail. Nabi melarang.
Maka kata Imam Nawawi, ya, tidak diperbolehkan, haram menghususkan, awas, menghususkan ya, puasa hari Jumat. Ya. Kemudian qiyamul lail pada malam Jumat, menghususkan. Adapun kalau enggak menghususkan, kebetulan saya bangun malam Jumat, sholat tahajud, enggak ada larangan. Tapi kalau menghususkan, ini yang tidak Nabi perintahkan. Ya. Maka begitu dengan sedekah. Ya. Sedekah apakah hari Jumat, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, maka sama saja. Dan ada keyakinan kalau sedekah hari Jumat maka lebih afdol daripada hari-hari yang lain. Harus butuh dalil. Harus ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kalau niatnya kita sedekah pada hari Jumat, kita mungkin buat nasi kotak. Atau kita setiap hari Jumat kita beli air aqua disediakan di depan pintu masjid, enggak ada larangan. Dengan niat apa? Dengan niat kalau hari Jumat banyak yang minum, gitu kan? Mungkin kalau hari-hari biasa mungkin sedikit yang sholat, yang ngambil juga sedikit. Tapi kalau pada hari Jumat banyak orang sholat Jumat, banyak minum, gitu ya. Banyak orang yang mengambil nasi kotak, maka itu niatnya begitu, maka tidak terlarang. Tetapi kalau dikatakan meyakini kalau hari itu hari yang afdal untuk sedekah, maka butuh dalil. Nabi mengatakan, tidak ada, kata Nabi, hari-hari untuk beramal soleh yang lebih afdal, yang lebih Allah cintai daripada 10 awal di bulan Zulhijjah. Maka silakan. Kapan? Tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal bulan Zulhijjah. Insya Allah kan ya hari Kamis ya. Hari Kamis besok. Di tanggal 1 insya Allah gitu ya. Maka silakan. Mau sedekah, mau puasa, mau dikatakan yang lainnya silakan. Ya. Karena dikatakan tidak ada hari-hari ya yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh daripada hari-hari 10 awal di bulan Zulhijjah. Maka silakan perbanyak amal soleh. Tilawatil Quran, sedekah, dzikir, salat sunnah, dan puasa sunnah, maka silahkan. Dalilnya jelas. Riwayat Muslim dari Ibnu Abbas ya. Jadi sedekah itu dikata tidak ada larangan. Ya. Bahkan kata beliau, kata Syekh Nawawi ya, kama fadaw Syekhuna Yusuf Asam Balawi ya, kata beliau, wa amat tu'am alladhi yajtami'u alaihi an-nas lailat dafnil mayit, adapun makan-makan berkumpul-kumpul di rumah manusia, di rumah orang yang kena musibah di malam setelah malam pemakaman mayit ya. Kata beliau ya, yang disebut dengan musamma bil wahsyah ya, bil wahsyah gitu ya. Maka termasuk dia katakan yang enggak disukai, makruh, dibenci. Dibenci itu bukan disunahkan, bukan diamak apa makruh artinya. Allah membencinya, bukan berpahala itu. Bahkan kata Imam Syafi'i, ya, Imam Nawawi menukil perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Adhkar Nawawi, ya, dibenci kalau tidak acara-acara yang muhdas. Tetapi kalau ada acara yang mudah, kata beliau, maka hukumnya haram. Ini kata Imam Syafi'i yang dinukil Imam Nawawi dalam kitabnya Adhkar An-Nawawi bab ta'ziyah. Lihat ya. Ini kalau kita kembali ke merujuk kepada para ulama ya, seperti itu alangan mereka. Jadi bukan berarti nggak boleh sedekah, silakan sedekah kapan saja boleh sedekah, dianjurkan tiap hari atau tiap pagi. Kita mungkin tiap pagi mau sholat subuh kita masuk ke celengan, pakai celeng 10.000 gitu ya, atau 5.000, niat untuk orang tua saya tiap hari. Nabi mengatakan ya, tiap pagi kata Allah, kata Rasulullah SAW, bahwa malaikat itu turun, 2 malaikat. Tidak kata Rasulullah terbit matahari ya, kecuali di sisi ada 2 malaikat. Yang satunya mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah pengganti orang yang menginfakkan di pagi hari. Yang keduanya kata Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kehancuran orang-orang yang mumsik, orang-orang yang tidak mau menginfakkan harta di pagi hari.
Maka sunnah kalau mau tiap habis mau sholat subuh masukkan ke kotak amal, niat untuk wakaf ya masjid, gitu ya, untuk kemampuan memang tidak terlalu niat untuk orang tua, maka tidak terlarang ya. Sama kita muslim ya, apakah dikatakan orang tua kita muslim, maka apapun amal kebaikan maka insya Allah doa ya, sedekah, istighfar ya, menghajikan mereka, mengumrohkan mereka, maka dianjurkan ya, kalau dia orang muslim yang kita sedekah untuk mereka itu ya. Adapun orang kafir nggak bisa ya. Lihat kisahnya Abdullah bin Amr bin As ya. Abdullah sahabat Rasul, bapaknya Amr juga sahabat Rasul. Adapun Asnya adalah As bin Wa'il, itu dikatakan musyrik ya. Yang meninggal dalam keadaan musyrik ya. Ketika dia sebelum meninggal dunia ya, As bin Wa'il ini berpesan kepada anak-anaknya, apabila aku meninggal ya, maka nanti kalian bebaskan budak 100 budak atas nama saya, bapaknya. Ini wasiat dikatakan As kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia ya. Maka dikatakan Hisham bin As ya, saudaranya Amr bin As telah membebaskan budak sebanyak 50 atas nama As yang telah meninggal, yang masih budak keadaan musyrik. Sementara Amr bin As, saudaranya ini sebelum dia melakukan yang 50 bebas, maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, dikatakan bapakku As ya, pernah berpesan kepada anak-anaknya ya, jika dia mati hendaknya anak-anaknya membebaskan budak atas nama bapaknya ini. Dan saudaraku Hisham telah membebaskan 50 budak. Sekarang aku membebaskan yang 50-nya bagian saya, kata Amr. Apa kata Nabi kepada Amr bin As? Innahu law kana musliman a'taqtum ya anhu aw tasaddaqtum anhu aw hajadtum anhu balagha dzalik. Kata Nabi kepada Amr bin As, sesungguhnya seandainya bapakmu itu seorang muslim, kamu bebaskan budak atas nama dia, kamu sedekah atas nama dia, haji atas nama dia, maka sampailah pahala kepada bapakmu itu. Karena bapakmu kafir maka tidak akan sampai. Oke. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan sedekah atas nama si mayit. Namun tidak boleh terikat dengan hari-hari kematian, kapan saja silakan. Oke. Kita punya rezeki, kita punya sedekah, silakan ya. Ini anjurkan. Bahkan seperti dikatakan sekarang ini ya, kita kurban ya untuk orang yang telah meninggal. Bagaimana hukumnya? Ya. Kata Syekh Simin ada 3 macam kurban untuk orang yang telah meninggal itu. 3 macam. Pertama ya, korban untuk si mayit atas wasiat si mayit. Sepakat para ulama sampai pahalanya untuk si mayit. Contoh, ya, ada seorang meninggal dunia sebelum Idul Adha. Bukan sekarang dia meninggal gitu ya. Dan dia udah niat mau berkurban. Kemudian udah sakit parah, lah kemudian berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong korbani saya, itu kambingnya, itu sapinya, itu uangnya. Maka sepakat para ulama sampai untuk si mayit. Karena wasiat si mayit. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan berkorban untuk si mayit karena diikut sertakan dengan orang yang hidup. Jadi korban si mayit tapi diikut sertakan untuk kepada orang yang masih hidup. Seperti Nabi lakukan. Bismillah kata Nabi ya, Allahu Akbar hada minni wa ahli baiti. Ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar gitu ya. Hada minni wa ahli bait, ini korbanku dan korban keluargaku. Maka sampai untuk si mayit yang berkorban berpahala ya, keluarganya juga berpahala, baik yang hidup ataupun yang telah wafat, semuanya berpahala. Yang ketiga kata Simin ya, berkorban untuk si mayit tanpa wasiat si mayit, tanpa diikut sertakan kepada yang hidup.
Ini yang khilaf para ulama. Ya. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Maka ahsannya yang kedua tadi. Jangan dikatakan kita berkorban kambing ataupun sapi. Bismillah ya Allah, ini korban saya dan korban keluarga saya. Ya. Keluarga saya kata para ulama adalah mencakup, dikatakan kita, anak kita, istri kita, bapak dan seluruhnya. Baik yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Itulah yang Rasulullah lakukan. Kenapa? Karena istri Nabi itu ada yang meninggal sebelum Nabi meninggal. Di antaranya adalah Khadijah, Zainab, ya, istri Nabi meninggal itu. Kemudian juga putri-putrinya, ya, meninggal. Siapa? Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, ya, Ibrahim, Qasim. Ini meninggal dunia sebelum Nabi meninggal dunia. Namun tidak ada. Ya. Nabi ketika berkorban Bismillah an Khadijah, Bismillah an Zainab, an Ummu, tidak ada. Yang ada Bismillah hada min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammad malam yudoh, kata Rasulullah. Subhanallah. Kita ini Bismillah ya. Ini korban Muhammad dari keluarganya Muhammad, dari umatnya Muhammad yang tidak mampu untuk berkurban. Kita ya kaum muslimin ya, yang belum lahir, ya, ketika Nabi hidup kita belum lahir kan. Bagi yang tidak mampu berkurban, Nabi telah mengurbani untuk mereka. Wa min ummati Muhammadin malam yudoh, dan untuk umatnya Muhammad yang tidak mampu untuk berkurban. Artinya yang mampu harus berkurban, yang tidak Nabi telah mengurbani untuk mereka. Padahal kita belum lahir. Boleh, ya. Tapi kalau menghususkan dikatakan an fulan, ini an fulan, ini tanpa wasiat mereka, ini yang khilaf para ulama. Maka kata para ulama afdolnya adalah ya setiap tahun kita berkorban. Ini korbanku dan korban keluargaku. Ya. Kan sebagian kalangan aja tahun ini untuk istri saya, tahun depan untuk suami saya, tahun depan untuk anak saya, apalagi untuk anak yang ini, gitu ya. Tahun depan lagi untuk ibu saya. Enggak demikian. Cukup satu korban untuk seluruhnya. Ya kita, istri kita, anak-anak kita, bapak kita, kakak kita, bahkan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, mencakup pahala. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah. Bismillahi, Allahu Akbar hada min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin malam itu, kata Rasulullah. Maka nanti kalau mau berkorban seperti itu ya, gak usah giliran ya. Tiap tahun kita ganti-ganti, gak usah. Ya, cukup satu korban, satu kambing atau dikatakan satu bagian dari sapi dinyatakan untuk saya dan keluarga saya. Demikian yang utama. Wallahu a'lam ya. Dan kemudian mengenai berikutnya ya tentang bab ya ma jaa fi karamatillahi azza wa jalla lil mu'mini hayyan wa mayyitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan orang muslim, orang mukmin. Baik mukmin yang hidup ataupun yang telah wafat. Apa karamatullah? Allah memuliakan mereka, orang mukmin. Baik hidup ataupun dikatakan yang telah meninggal dunia. Dari sahabat Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, liya an amshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa li birijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabrin muslimin atau qabri muslimin walau bali awsatul qubur ya wa qadaitu hajati aw wasata suq. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan di atas bara api atau di atas pedang, menginjak pedang, sampai dikatakan menyayat, ya, memutuskan sandalnya, bahkan mengenai kakiku, kata Nabi. Lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan. Hati-hati ketika kita memakamkan jenazah ya.
Tetapi bagi orang yang memikul jenazah, ya, karena mikul kan, nggak mungkin kan, maka nggak apa-apa. Apa alasannya? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat maka dibolehkan perkara yang dilarang. Nggak mungkin kan? Jadi 4 orang atau 6 orang, sementara di banyak kuburan di kiri kanan kirinya, maka nggak masalah kayak itu diinjak. Kenapa? Dalam keadaan darurat. Adapun yang ngiring, yang tidak mikul, maka haram menginjak-injak mereka, kuburan mereka itu. Lihat, subhanallah ya. Jadi Islam itu dimuliakan, ya, orang Muslim itu. Baik mati atau dalam keadaan hidup, apalagi hidup ya. Mati pun Nabi Allah memuliakan mereka. Maka Nabi mengatakan, aku berjalan, ya, di atas bara api atau di atas pedang sehingga menyayat sandalku mengenai kakiku lebih aku sukai, kata Nabi, daripada aku berjalan di atas kuburan, baik di tengahnya ataupun di pinggirnya. Aku tidak peduli, kata Rasulullah. Maka tidak boleh ya. Kita harus menghormati mereka. Apalagi dikatakan diinjak-injak sengaja. Beda kasusnya ketika nguruk atau ditimbun ya nggak apa-apa untuk memadatkan, beda kasusnya. Dan badan memang harus dipadatkan kan ketika itu. Kalau nggak dipadat maka kan ambruk seperti itu. Maka tidak masalah ya. Bahkan Nabi juga mengatakan dari Aisyah ummul mukminin, dia berkata, kalau Rasulullah SAW ya kasru adbil mayyit kakasrihi hayyan. Riwayatin ya kasru adi mayit ka kasrihi hayyan. I feel ismi. Kata Nabi, mematahkan tulang orang yang telah mati seperti mematahkan ketika dia hidup. Apanya maksudnya? Dosanya. Kita boleh nggak mematahkan tangan seseorang? Jari seseorang? Boleh nggak? Nggak boleh. Bahkan kata Rasulullah, 1 jari ini apabila dia mematahkan dengan sengaja, ya, maka dendanya berapa dendanya? Ya, 10 ekor unta. Berapa 1 unta sekarang? Karena 1 tangan kata Nabi hukumnya diatnya adalah 50 ekor unta. 2 tangan 1 ekor unta, maka 1 jari berarti 10. Begitu kan menghilangkan jiwa 100 ekor unta. Itulah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan kaum muslimin itu. Maka enggak boleh sembarangan kita menghina, apalagi mematahkan tulang. Makanya mengatakan kasru ya admil mayyit takasri hayya. Mematahkan, menghancurkan tulang orang yang telah mati sama dengan menghancurkan ketika dia hidup. Dosanya itu sama, kata Nabi. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan kita mengambil organ orang yang telah wafat tanpa seizin si mayit. Ada fatwa beberapa ulama ya, pernah dikatakan muktamar tentang hukum donor mata atau ginjal ataupun yang lainnya. Maka mereka memberikan fatwa, kalaulah kata mereka, ya, si mayit ini sebelumnya berwasiat kepada yang hidup, kalau saya mati, boleh ambil ginjal saya berikan kepada si fulan yang membutuhkan ginjal. Maka boleh. Kalau wasiat si mayit. Ya. Kalau saya wafat, ambil mata saya berikan ke si fulan yang membutuhkan mata saya, maka boleh. Syaratnya kata ulama adalah ada izin dari si mayit sebelum dia meninggal dunia. Sebelum, bukan setelah mati. Nah, itu nggak boleh bicara ya. Ya, sebelum mati dia berwasiat ya. Kalau saya mati boleh gitu ya. Ambil organ saya, jantungnya, ginjalnya ataupun yang lainnya, maka boleh. Tetapi kalau tidak ada wasiat dari si mayit, maka hukumnya haram. Ya. Nabi mengatakan kasru adamil mayyit takasri hayyan. Menghancurkan, mematahkan tulang orang yang telah mati sama dengan menghancurkan ketika dia hidup, itu dosanya. Ya, nggak boleh ya. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Qala sallallahu li ayyajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqa thiyabah fatahlusa ila jildi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Dari sahabat Abi Hurairah semoga dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, li ayyajlisa ahadukum, kata seseorang duduk ya di bara api maka terbakar pakaiannya ya, kemudian mengenai kulitnya, lepuh kulitnya itu, ngelupas gitu ya, gosong kulitnya itu, lebih baik bagi dia daripada dia duduk di atas kuburan. Awas, hati-hati. Kejahilan mereka duduk enak-enak ngopi, ngerokok, makan-makan di di kubur, karena kuburannya bagus ya, keramik. Maka hukumnya haram, nggak boleh. Benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dia mengatakan tidak ada udzur orang yang melakukan kemaksiatan ya, karena dianggap suatu kebaikan. Dan tidak ada udzur kita beliau orang yang meninggalkan kebaikan karena dianggap dikatakan itu kesesatan. Tidak ada udzur. Di perkataan Umar bin Khattab. Saya ulangi, tidak ada udzur kita beliau, tidak ada udzur orang yang meninggalkan, orang yang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa karena dianggap itu bukan perbuatan dosa. Enggak ada udzur itu. Apa alasannya kata beliau? Karena ya ada Quran, ada sunnah, ada juga para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan saya yakin orang-orang yang duduk di atas kuburan itu sambil ngerok, sambil ngopi itu dianggap dosa atau enggak apa-apa? Dianggap enggak apa-apa. Itulah kata Umar, tidak ada udzur orang yang melakukan kemaksiatan karena dianggap itu kebaikan. Karena kebodohan dia. Dia tanya dulu, boleh nggak duduk di kuburan? Gitu ya. Jangan sampai dia katakan nggak boleh, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa kok gitu. Emang nggak boleh, nggak ada udzur kata Umar bin Khattab. Dan tidak ada udzur kata beliau orang yang meninggalkan kebaikan, ketaatan karena dianggap ketaatan itu adalah kemaksiatan atau keburukan. Karena banyak orang sekarang dikatakan sunnah, dikatakan bukan sunnah, kebaikan dikatakan bukan kebaikan. Ini hati-hati. Apa kata mereka? Karena alasannya karena ada Quran, ada sunnah, ada juga para ulama. Karena Quran adalah hudan lil muttaqin. Ya. Maka kata para ulama mengatakan ya, kita tidak akan ditanya kenapa kita menyelisih banyak orang. Kita tidak akan ditanya kenapa kita menyelisih masyarakat. Enggak akan ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ditanya ada kenapa kita menyelisihi Rasulullah. Tapi kita akan ditanya karena kita menyelisihi satu orang. Siapa? Rasulullah. Saya ulangi lagi ya. Kata para ulama, kita tidak akan ditanya karena kita menyelisihi banyak orang. Dan kita akan ditanya karena kita menyelisihi satu orang. Siapa? Rasulullah. Apa dasarnya? Lihat dalam surah An-Nur ayat 63. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Kata Allah, hati-hati. Ya, hati-hati kata Allah. Ya. Orang-orang yang menyelisih perintahnya akan terkena fitnah atau terkena adab yang sangat pedih. Maka kata para ulama, kita tidak akan ditanya kenapa kalian menyelisih masyarakat. Enggak akan ditanya itu. Ya.
Kenapa kalian menyelisih banyak orang? Enggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tanya ada kenapa kamu menyelisihi suatu orang? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim." Surah An-Nur ayat 63. Jelas ya? Jadi kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kita menyelisih kebanyakan orang, masyarakat tidak. Maka kata Allah, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata, jika kalian mengikuti kebanyakan masyarakat, orang akan menyesatkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 116. Maka mayoritas itu bukan ukuran kebenaran. Apa ukuran kebenaran itu? Adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu mir rabbik fala takuna minal mumtarin. Itu kebenaran. Ya, bukan banyaknya pengikut, benar yang diikuti. Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itulah kebenaran. Ya. Ahlus sunnah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Itulah ahlus sunnah. Ma wafaq yang sesuai ya dengan kebenaran ya, walaupun kamu sendirian. Bukan banyak pengikut itu yang benar, bukan itu. Maka Allah, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Surah Al-An'am ayat 116 ya. Kemudian tentang dikatakan sebab-sebab, dikatakan bab majafi asbab ya. Asbab yang ada bil qabr. Sebab-sebab dikatakan adab kubur. Apa itu? Dari Abi Hurairah semoga muridnya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru adabil qabri minal bauli. Kata Rasulullah, kebanyakan azab kubur itu karena sebab air kencing. Hati-hati dengan air kencing kita ini. Ya. Artinya kalau kita kencing jangan sampai sembrono, sembarangan. Sembarangan bagaimana? Jangan sampai kita dikatakan muncrat, jiprat ke baju kita, ke badan kita, kemudian kita sholat tanpa membersihkan. Dikatakan air kencing itu yang dimaksud. Kalau kita sholat kencing, ada nyipat ke pakaian celana kita, ketika kita ganti pakaiannya, maka enggak ada larangan, enggak terancam. Ya. Jadi adalah dikhawatirkan dia lupa, karena masih banyak yang lupa manusia itu. Ya. Maka hati-hati. Maka kata Nabi dalam yang sahih dari Ibnu Abbas ya, Nabi melewati 2 kubur yang baru saja dikubur. Apa kata Rasulullah? Innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Kata Nabi, sesungguhnya 2 kubur ini lagi disiksa nih. Wa ma yu'adzibani fi kabir, dan keduanya diadab bukan karena dosa besar. Para ulama takwil maksudnya adalah kebanyakan orang menganggap 2 perkara ini bukan dosa besar, padahal dosa besar. Dianggap remeh. Ya, masalah 2 ini. Apa kata Nabi? Pertama adalah orang yang tidak yastanji, yajatanib, tidak hati-hati dengan kencingnya. Ketika dia kencing, ya, apalagi di stafel gitu ya, ketika di pabrik mungkin dia berdiri lagi, ya, kemudian karena nyipat berbalik gitu. Ya. Nyipat gitu. Ya, hati-hati, harus hati-hati. Bukan nggak boleh, boleh kencing berdiri boleh. Ya, ada riwayat dari Hudzaifah, dari Ibnu Umar, Nabi pernah kencing berdiri. Walaupun Aisyah mengatakan apabila ada orang berkata Nabi kencing berdiri jangan dipercaya, kata Aisyah. Dia nggak pernah kencing kecuali dan jongkok. Itu kata Aisyah. Sementara
Hudzaifah, Abdullah bin Umar pernah melihat Nabi kencing berdiri. Maka kata para ulama, ya, al-musbit muqaddamun al-manfi, al-nafi, menetapkan lebih didahulukan atas pengingkaran, peniadaan. Aisyah mengatakan tidak pernah. Ya, sementara Abdullah bin Umar dia mengatakan pernah. Maka dah usul mengatakan al-musbitu muqaddamun al-manfi. Manfi. Penetapan lebih diutamakan dikatakan penafian. Kenapa kata ulama? Karena Aisyah tidak selamanya menemani Rasulullah. Aisyah menyampaikan apa yang dia lihat. Ya. Maka Nabi kalau di rumah enggak pernah berdiri, senantiasa jongkok. Ya. Tapi kalau dikatakan di luar, ya, ketika safar, apakah safar jihad, safar umroh, para sahabat menyaksikan Nabi kencing berdiri. Maka kata para ulama, ya enggak ada larangan. Ya. Walaupun afdolnya dikatakan dalam keadaan jongkok, namun juga kelihatan keadaan. Kita pakai celana, jongkok kira-kira gimana? Lebih susah, gitu ya. Ketika rasa dikatakan habis, ketika berdiri akan keluar lagi. Ketika berdiri maka blong semuanya gitu ya. Maka nggak terlarang, ya. Kecuali pakai sarung ya, enak jongkok atau pakai jubah seperti pakai enak dikatakan dalam keadaan jongkok ya. Kemudian kedua kata Nabi sebabnya adalah orang suka namimah. Suka namimah. Ya. Gadu domba. Ya. Bicarakan keburukan orang. Jadi banyak orang ngomongin masalah kejelekan orang lain, ghibah, namimah. Sebab kata Rasulullah SAW ya. Maka hati-hati dengan dua perkara ini. Ya, maka jangan sampai kita banyak amal ya. Banyak amal solehnya, tetapi juga banyak amal yang lainnya yang berkaitan dengan manusia. Ya. Karena dosa itu kata Rasulullah ada 3 macam kan. Ada dosa yang Allah ampuni, yang tidak Allah ampuni, yang tidak Allah tinggalkan. Ini yang berat nih. Yang ketiga ini. Kalau syirik jelas ya, Allah tidak akan mengampuni. Yang ketiga ini, yang dan bun layat rukuhullah, dosa yang tidak Allah tinggalkan. Sebagaimana kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika meninggal dunia banyak membawa pahala sholat. Sholatnya luar biasa. Saumnya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Hajinya juga umroh setiap tahun umrohnya. Banyak pahala kata Nabi. Cuma ketika dia meninggal, qad satama hada wa daraba hada wa kalama hada wa akhadha mal hada kata Rasulullah. Dia ketika meninggal pernah memukul si fulan, mengambil harta si fulan, menggibah si fulan. Dia meninggal sebelum minta maaf kepada mereka, maka semuanya akan mengambil kebaikan itu kata Rasulullah. Maka jangan sampai kita ada perasaan bangga dengan sholat kita, dengan ibadah kita dan yang lainnya. Bukan kata-kata Rasulullah ada sahabat ya, si fulan rajin qiyamul lailnya, apalagi yang wajibnya. Rajin som sunnahnya. Ya, tiap Senin Kemis, bahkan yang lainnya. Tetapi kata dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi? La khaira fiha huwa finnar. Tidak ada kebaikan padanya, dia di neraka kata Nabi. Ancamannya ya. Kemudian Rasulullah Cipulen, dia sholat sunahnya enggak pernah, jarang. Ya, hanya wajib saja. Enggak pernah dikatakan puasa sunnah, jarang, yang wajib saja. Tetapi enggak pernah menyakiti tetangga. Ya, kata Nabi, wa fil jannah. Maka khawatir jangan sampai dikatakan kebaikan kita selama ini ya habis untuk bayar orang. Ya, bukan bayar kepada orang. Alhamdulillah ya. Tip, ya itulah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang tanyakan? Ya kalau kita sedekahnya berapa? Ya Allah ini untuk kakek saya. Maka untuk kakek kita yang didapatkan. Ya. Tetapi kalau sedekah untuk keluarga saya, ngomongnya gitu ya, seperti kurban. Nabi mengatakan, hada minni wa ahli baiti. Ini korbanku dan korban keluarga, maka mencakup seluruhnya. Tapi kalau dikatakan sedekah, sebutkan yang kita tuju siapa. Seperti itu. Seperti doa juga,
ketika kita ziarah kubur kan, awalnya secara umum doa, ya. Kemudian datang ke kuburan, ya Allah, Allah maghfirlahu untuk kepada si mayit, gitu ya, seperti itu. Allah alim shawab. Ya mau kita niatkan aja untuk sebutkan namanya, itu ahsan. Kalau doa boleh untuk umum. Imam Nawawi mengatakan, ulama terdahulu itu kalau mereka ingin sesuatu kebaikan, ya dari Allah SWT, maka dia sebutkan ulama-ulama. Dia mohon kepada Allah untuk mereka kebaikan. Namun disebutkan fulan kita larang. Mungkin ada sedekahnya berapa juta gitu ya. Allah ya Allah untuk si fulan, Allah mudah-mudahan Allah menerima apa namanya kebaikan tersebut. Allah SWT. Ya Rasulullah, ya. Apakah orang tuaku dapat pahala? Ya, kata Nabi, iya. Fi riwayatin, apakah untukku mendapatkan pahala? Kata Nabi, iya. Dua-duanya berpahala. Kita yang sebenarnya pahala begitu dengan orang tua kita. Kata riwayat, a'laha ajrun. Kata Nabi, "Nam." A'li ajrun, kata Nabi, "Nam." Jadi ternyata berpahala ya. Nam. Ya, cukup ya. Kita akhirnya alhamdulillah sudah. Nah.